Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara, selamat berjumpa kembali dengan acara Jagong Santri, sajian utama Aula Media Televisi. Banyak persoalan di masa-masa pandemi COVID-19 kali ini, dan kita akan membahas bagaimana daya tahan pesantren dan terkait juga menjelang peringatan Hari Santri dalam konteks masa pandemi yang saat ini bukan hanya dialami oleh masyarakat kita di Indonesia, tetapi juga menjadi masalah global, masalah internasional. Kali ini kita akan membahas persoalan kita bersama Kiai Haji Abdus Salam Shoaib, pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang, yang kebetulan juga beliau Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, ini banyak persoalan yang akan kita bahas dan kebetulan juga terkait dengan peringatan Hari Santri. Sejauh ini pesantren mempunyai kekuatan dalam masyarakat dan mempunyai peran yang cukup signifikan dalam perjalanan peradaban di Indonesia. Konteks pandemi ini bagaimana, Gus, sebenarnya? Kan ini semua lockdown ya, Gus, ya. Dan proses di pesantren, khususnya di Denanyar, bagaimana pelaksanaan proses belajar mengajarnya, Gus? Iya. Matur nuwun, terima kasih. Alhamdulillah, dengan situasi yang ada, apapun yang sedang kita alami, ini tentu kita sebagai santri, sebagai orang yang beriman, tentu percaya bahwa segala sesuatu yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu selalu mempunyai hikmah yang terkadang tidak bisa kita prediksi. Di tengah kondisi pandemi yang sudah berlangsung hampir 6 bulan lebih ya, di Indonesia ini, tentu banyak hal yang kemudian kita alami, kita alami bersama. Pada waktu di awal pandemi, kemudian bagaimana pesantren menurut saya di dalam merespon situasi ini mempunyai insting dan intuisi yang menarik dan luar biasa menurut saya. Ketika pertama kali diumumkan pandemi, kemudian pemerintah memberikan rekomendasi untuk melakukan lockdown, maka secara serentak hampir di semua pesantren tanpa diminta itu melakukan hal yang paling prinsip, yaitu apa? Memulangkan santri ke tempatnya masing-masing. Ini menunjukkan bahwa pesantren itu punya nilai-nilai ketaatan terhadap aturan-aturan pemerintah. Dan karena memang itu bagian dari perintah agama, bahwa kita sebagai warga negara itu wajib taat kepada pemerintah, kepada otoritas yang memang diakui, itu adalah sebuah kewajiban. Makanya dulu ketika pertama terjadi, ya hampir semua pesantren memulangkan santrinya. Kemudian dalam perjalanannya setelah kita tunggu beberapa waktu dan pada waktu itu juga menjelang Ramadan ya, ini juga banyak manfaatnya. Ketika dulu mungkin kita ini lemah dalam dakwah di media sosial atau di internet, tapi barokahnya pandemi ini semua pesantren itu mengadakan pengajian online. Sehingga media sosial dan juga kanal-kanal internet ini banyak diisi oleh pengajian-pengajian dan pengisian keilmuan keagamaan yang diisi oleh para kiai-kiai dan santri yang mungkin sebelumnya itu tidak begitu tertarik dengan berdakwah di medsos. Itu salah satu manfaat yang kita alami. Di sejumlah pesantren itu sudah terkena corona, Gus. Itu kalau di Denanyar sendiri bagaimana, Gus? Penyikapannya, Gus? Alhamdulillah. Jadi begini, mungkin kita perlu setback ya dalam proses mulai dari awal tadi. Kemudian ketika Ramadan kita tidak boleh mengesampingkan bahwa pentingnya tetap keberlangsungan pembelajaran agama terhadap para santri, sehingga kemudian dilakukan secara online. Kemudian pasca
hari raya ini sudah mulai terasa di masyarakat, khususnya di para wali santri, bagaimana mereka ini mulai resah dengan terlalu lamanya para santri atau generasi kita yang di umur-umur untuk belajar, kemudian banyak berada di rumah, dikontrol juga sulit, tidak mempunyai kegiatan-kegiatan yang positif yang menunjang terhadap peningkatan keilmuan. Maka kemudian banyak desakan dari wali santri meminta supaya pesantren ini segera dibuka. Akan tapi hampir semua pesantren juga melakukan kajian terlebih dahulu. Apakah dibukanya pesantren ini sudah dalam taraf darurat ataukah masih bisa disiasati dengan cara yang lain? Karena yang namanya pesantren itu kan pedomannya adalah hukum fikih. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan itu juga dasarnya pada hukum fikih. Ketika ada kaidah, kalau ada dua hal yang merusak itu saling berlawanan, maka kita harus melakukannya dengan cara melakukan yang paling rendah risiko buruknya. Nah, kita kaji. Kita kaji ini kalau pesantren masuk, resikonya apa? Kalau pesantren masuk, resikonya apa? Sehingga ketika Syawal itu tidak kemudian langsung kita buka. Hampir setengah bulan, dan ini tidak hanya kita lakukan secara sendiri ya. Alhamdulillah barokahnya semuanya ini, sehingga komunikasi, kemudian penguatan hubungan antara pesantren lebih nyata dan lebih intensif. Sehingga kita selalu komunikasi dengan berbagai pesantren, ini enaknya gimana? Kayak di Jombang ini, alhamdulillah hampir 4 pesantren dari pesantren besar di Jombang ini selalu komunikasi. Bagaimana di tempat tak beras kapan bukanya, renanya bagaimana, Peterongan bagaimana, Peteburan gimana, Denanyar gimana. Ini terus berkomunikasi. Karena kita mencari yang terbaik dan saling belajar dan saling menguatkan. Ini yang menurut saya salah satu nilai-nilai pesantren di tengah pandemi yang menurut saya luar biasa, dan itu patut kiranya untuk dikloning di masyarakat umum. Bagaimana kita saling menguatkan, kita saling mendoakan, kita saling mensupport antara satu dengan yang lainnya. Itulah yang mungkin salah satu yang bisa membuat kita ini tegar menghadapi situasi pandemi. Gus, tingkat ketaatan di pesantren ini kan berbeda dengan ketaatan di masyarakat umum. Kalau masyarakat umum itu aturannya sudah ada protokol, sudah ada aturan, tapi juga masih banyak orang berkerumun. Nah, pesantren ini kan punya kelebihan, Gus. Bisa dijelaskan, Gus? Kenyataannya kan pesantren aman-aman lagi. Alhamdulillah. Makanya itu kemudian setelah kita kaji, kemudian kita petakan, kita bikin skema, dan karena kita punya keyakinan bahwa dibukanya pesantren ini adalah permintaan wali santri, maka kita juga punya positive thinking, pasti wali santri akan manut terhadap aturan pesantren. Nah, kemudian ketika kita pelajari ada beberapa protokol-protokol yang harus kita lakukan dan itu kita prediksi bisa kita lakukan, ya sudah, hanya kita buka. Tentu dengan protokol yang ketat. Dengan masing-masing pesantren punya kebijakan-kebijakan sendiri ya yang berbeda, tapi prinsipnya semua pesantren memasukkan santrinya sesuai dengan protokol kesehatan yang direkomendasikan oleh pemerintah. Memang kalau kita perhatikan bisa disimpulkan bahwa di Gontor itu pernah juga terjadi kasus ya, Gus. Tapi juga kenyataannya alhamdulillah di sana tidak menjadikan kasus itu kemudian berkelanjutan ya, Gus. Nah, sekarang juga ada di sejumlah pesantren lain dan nyatanya juga aman santrinya itu karena tingkat ketaatannya. Gus, di sejumlah pesantren lain di Jawa Timur itu bagaimana pantauan dari PWNU, Gus? Karena Gus Salam kan juga sebagai fungsionaris di pengurus wilayah NU Jawa Timur. Kami melihat hal yang menggembirakan adalah bahwa pesantren ini responnya cepat dan tepat di dalam ketika ada insiden di pesantrennya. Ya katakan kayak Gontor itu kan walaupun sempat ramai awal, tapi penanganannya bagus, kerjanya bagus, isolasinya bagus, tidak ada perlawanan dari katakan pasien.
kemudian wali santri juga mau mengikuti. Loh, ini kan suatu yang tidak kita temukan di masyarakat umum. Kenapa corona ini di luar kok begitu masih masif, masih banyak sekali perkembangannya yang sulit untuk dikendalikan? Kan bersima karena tidak adanya kedisiplinan. Dan kedisiplinan itu adalah sumbernya karena ketaatan terhadap aturan. Nah, alhamdulillah di pesantren ini karena nilai-nilai yang ditanamkan, sehingga ketika kiainya, ketika pondok memberikan sebuah aturan dan rekomendasi bahwa untuk menangani situasi ini harus begini, mereka manut. Dan kita dengar di Gontor tidak ada korban. Katakan korban nyawa kan tidak ada. Nah, menurut saya itu penanganan yang luar biasa. Kemudian di mana Jawa Tengah di Kajen ya, kan juga sama. Di lockdown mereka juga manut terhadap pemerintah. Disuruh diam di situ tidak menyebar juga manut. Dan alhamdulillah akhirnya juga bisa selesai. Nah, dan sampai sekarang yang Blok Agung tentu ini kita doakan secara segera tertangani. Dan alhamdulillah kita lihat mereka-mereka ini juga taat sekali. Bahkan guyonannya, wah enak sekarang ini semua dilayani. Santri biasanya makan 2 kali, kadang-kadang lauknya ya apa adanya, tapi barokahnya lockdown, wah lauknya 4 sehat 5 sempurna ya. Bahkan ada guyonan, wah ini kayaknya enaknya kita ikut di lockdown aja yang nggak kena ini. Ini guyonan santri ya. Ya, karena dia merasa bahwa lebih terjamin. Itulah kisi-kisi santri yang menurut saya patut untuk dijadikan inspirasi bagi pemerintah bagaimana caranya masyarakat ini benar-benar mau disiplin, mau taat sebagaimana taatnya seorang santri terhadap kiai. Dan kalau itu bisa dilakukan di masyarakat umum, saya kira corona ini akan bisa selesai dan tertangani dengan baik di negara kita. Sam'atan wa ta'atan ini menjadi prinsip orang-orang pesantren, dan ini saya kira bisa diadopsi di masyarakat secara umum. Masyarakat perlu menaati sebagaimana yang dianjurkan oleh Kiai Abdus Salam Shahid, bahwa ketaatan menjadi kunci untuk keselamatan di masa pandemi COVID-19. Ada banyak persoalan yang perlu kita kembangkan kali ini, dan tunggu sesaat lagi. Saudara, masih bersama Jagong Santri, sajian utama Aula Media Televisi. Dan kali ini kebetulan kita mengadakan acara yang sangat istimewa karena kita bertempat di Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denana Jombang yang didirikan oleh Al-Maghfurlah Kiai Bisri Sansuri. Dan kebetulan di antara kita sekarang adalah cicit dari Kiai Bisri Sansuri. Gus Salam, tadi kita bicara soal ketaatan di masyarakat yang itu paling tidak dengan mengadopsi ketaatan dan dalam konteks pandemi ini di masyarakat juga bisa terselamatkan. Kita masih soal daya tahan pesantren, Gus, di tengah pandemi ini. Sejauh ini aktivitas di Denanyar terus pundi, Gus? Ya, alhamdulillah untuk agenda-agenda pengajian itu sudah bisa dilaksanakan secara normal dalam arti jadwalnya. Yang belum dimulai tentu sekolah formal karena kan kita mengikuti terhadap aturan dari pemerintah kabupaten maupun dari Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama. Tapi kalau untuk pengajian yang sifatnya agenda kegiatan pesantren sudah kita laksanakan, dan tentu tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Jadi ada perubahan-perubahan seperti kalau dulu santri itu kan biasa berdesakan di kelas atau di tempat ngaji, ya sekarang kita atur supaya tetap jaga jarak. Ya, tetap jaga jarak. Jaga jarak bukan hanya ketika di masjid ya, Bos? Iya, tidak hanya di masjid. Di masjid kita ini kan sudah kita kasih tanda-tanda ini untuk softnya supaya tidak terlalu mepet. Pengajian juga begitu, dimanapun kita selalu mengingatkan para santri di asrama-asrama kita berikan himbauan-himbauan untuk disiplin menggunakan masker. Kemudian juga kalau ada keluhan-keluhan yang dirasakan segera untuk lapor. Begitu juga kita
memberikan pelatihan dasar kepada pembina kamar, pembimbing kamar, supaya mereka tahu bagaimana melihat situasi santri, apalagi yang keluhan-keluhan apa yang mungkin harus direspon secara cepat. Berarti intensitas pengawasannya lebih ketat. Lebih ketat daripada sebelumnya. Tapi sebenarnya itu malah menjadi sebuah skema ideal. Jadi saya contohkan ya, kalau dulu ketika situasi normal itu persentase anak baru yang tidak kerasan, dalam arti adaptasinya lama itu bisa sampai 30%. Jadi anak santri khususnya yang masih lulus MI, SD itu kan. Biasanya kan karena dia masih umurnya masih sangat muda, kemudian mungkin dia juga dengan orang tua sangat dekat. Adaptasinya lama. Alhamdulillah ini barokahnya pandemi juga. Sekarang ini persentasenya yang tidak kerasan itu nggak sampai 10%. Oh, gitu ya. Karena ya nggak tahu ya, mungkin karena kesadaran bersama, pengawasan lebih ketat, respon dari para pengurus juga mungkin lebih intensif ya, lebih apa? Monitornya lebih kuat ya, lebih istiqomah lah. Sehingga itu semuanya memberikan manfaat yang cukup besar. Dan di Desa Anyar ini juga walaupun di tengah pandemi, alhamdulillah kuantitas santri juga naik. Tidak ada penurunan. Dan itu juga saya ngecek di beberapa pondok hal yang sama. Hal yang sama beliau alami, itu menunjukkan bahwa pesantren di situasi sedemikian rupa itu masih menjadi tumpuan masyarakat untuk mendidik generasi muda. Memang kenyataannya gini Gus, ini kalau terlalu lama libur ya Gus, sebagian besar itu meskipun ada tugas-tugas dari pesantren atau dari sekolahnya di rumah, biasanya juga lebih banyak waktu itu digunakan untuk rebahan. Nah rebahan itu ya mungkin juga mengikuti pelajaran, tapi kan cara memperlakukan waktu itu loh Gus, sangat santai gitu loh Gus. Nah berbeda dengan di pesantren, dan itu ada pengawasan langsung dari pengasuh dan para ustadz dan kiainya ya Gus ya. Jadi begini ya, kenapa kok kita ini juga bersikukuh untuk segera melaksanakan kegiatan di pesantren ya? Karena memang pesantren ini kan tidak hanya mentransfer ilmu, tapi yang lebih penting daripada itu adalah membentuk karakter dan akhlak. Dan itu dalam keyakinan kita, dalam komitmen kita tidak akan bisa terbentuk hanya dengan kata-kata, hanya dengan memberikan materi melalui lisan, tapi karakter itu bisa terbentuk adalah dengan sentuhan-sentuhan dan keteladanan. Itu yang tidak bisa diperoleh dengan cara daring. Gitu. Itu yang membedakan. Sehingga kan kita ini sebenarnya pesantren kan nggak banyak bicara. Bagaimana seorang kiai itu jamaahnya istiqomah, kan begitu. Bagaimana beliau cara makannya, bagaimana beliau cara berinteraksi dengan orang. Ini semuanya adalah sebuah contoh yang itu langsung menjadi sebuah pelajaran bagi santri. Dan itu yang lebih penting daripada hanya sekedar transfer ilmu. Karena itu yang akan membuat karakter seorang santri menjadi seorang yang jujur, yang sederhana, berani bertanggung jawab, komitmen yang tinggi. Nah, itu semuanya yang kemudian menjadikan pemikiran pada kami bahwa dengan seperti ini tetap walaupun ada hal-hal yang perlu kita antisipasi, tapi mafsadah yang lebih ringan ada, tetap membuka pesantren tentu dengan memakai protokol kesehatan yang ada. Ini dari pantauan PBNU, kalau pesantren-pesantren yang di bawah naungan NU itu sebagian besar buka ya Gus? Kalau di Jawa Timur, ya saya kira hampir 90% lah Jawa Timur. Tapi tetap protokol kesehatan tadi. Ya, tetap protokol kesehatan. Gus, pesan-pesan khusus ya Gus dalam kaitan pandemi dan daya tahan pesantren bisa disampaikan Gus. Jadi harapan kami baik untuk anak-anak santri sendiri yang di sini maupun mungkin di tempat lain juga, bahwa kita harus tetap sadar situasi ini masih dalam kondisi pandemi. Maka kedisiplinan itu adalah menjadi modal utama kita untuk bisa menangani permasalahan ini. Jadi bahwa protokol kesehatan yang sudah kita terapkan, kemudian kita tidak boleh
lelah untuk terus-menerus mengingatkan semua stakeholder, baik itu santri, pengurus, bahkan kepada diri kita sendiri untuk menyadari situasi yang ada ini dengan terus menggunakan protokol kesehatan yang ada. Tapi tentu saya kira di manapun pesantren akan selalu mengimbangi usaha-usaha zahir ini dengan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tawakal, dengan optimisme bahwa segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu pasti ada manfaat hikmahnya dan pada akhirnya akan diberikan kebaikan. Gampangnya faedah pedomannya itu fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu kan secara harfiah atau secara nahwiyah itu kan kalau ada kesulitan sekali itu minimal 2 kali kemudahan yang kita peroleh. Nah, di tengah pandemi ini menurut saya insya Allah bangsa ini ketika sanggup melewati cobaan ujian ini maka akan banyak kemudahan yang kita peroleh dan kemajuan yang kita dapatkan. Gus, terakhir yang imbauan untuk para santri, karena santri sendiri kan maknanya tidak hanya yang di pondok tetapi di masyarakat santri sendiri secara umum itu sedang menghadapi pilkada dan ini saya tidak mempersoalkan soal pilihan ya Gus. Imbauan bagaimana tidak terlalu ikut di kerumunan itu loh Gus. Ini kan kalau pilkada kan kampanye dan lain-lain kan otomatis melibatkan publik secara umum. Minimal nasihat untuk kaum santri ya Gus di masyarakat secara umum. Gimana Gus? Ya, jadi itu kita harus selalu mengingat bahwa situasi ini belum normal, belum seperti semula. Maka kewaspadaan kita penting untuk kita tanamkan dalam diri kita. Di tengah hiruk pikuk situasi di luar, mungkin di daerah-daerah yang ada pilkada dan seterusnya. Kalau memang kita harus berperan di sana, silahkan. Tapi tetap harus menjaga protokol kesehatan, baik itu pakai masker, jaga jarak dan seterusnya. Karena menjaga keselamatan itu adalah bagian dari perintah agama. Menjaga kesehatan yang kita miliki itu adalah bagian dari mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Termasuk mentaati aturan-aturan yang diterapkan pemerintah itu adalah kewajiban kita sebagai rakyat kepada negara. Ya, ini acara kita sangat menarik dan kebetulan kali ini sangat istimewa karena Kiai Haji Abdus Salam Shokib kita hadir di tengah-tengah pesantren beliau. Kita akan lanjutkan dengan topik-topik yang lebih menarik dan akan berjumpa pada kesempatan yang berbeda. Sekian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.